Jadi topiknya adalah memulihkan persekutuan yang retak. Ya, ternyata kalau kita melihat pada kenyataan juga di dalam sejarah gereja dicatat, ya, baik gereja yang sudah lama-lama maupun gereja masa kini ataupun dalam persekutuan, selalu ada persoalannya, bisa terjadi kerenggangan, bisa terjadi keretakan di dalam persekutuan. Ya, oleh karena berbagai hal. Ya, kadang karena miskomunikasi, bisa begitu ya, salah paham, sehingga ada yang tersinggung, ada yang marah, ya macam-macam. Ya, mungkin karena merasa kurang diperhatikan, kurang dikasihi, macam-macam, itu menjadi pemicu, itu menjadi alasan mengapa bisa terjadi keretakan di dalam persekutuan. Tetapi saudara-saudara, bahwa sekalipun persekutuan bisa mengalami keretakan, dan bahkan bukan hanya persekutuan yang besar, bukan hanya persekutuan gereja lokal, kadang juga dalam komunitas yang kecil, ya katakanlah kelompok tumbuh bersama, kelompok pemuda, ya kelompok ibu-ibu, bahkan juga dalam kelompok kecil dalam keluarga, persekutuan bisa mengalami keretakan. Ya, antara suami dan istri pun bisa terjadi, antara orang tua dan anak pun bisa terjadi keretakan persekutuan ataupun relasi. Itu bisa terjadi. Tetapi bahwa seperti apapun persoalan yang dihadapi dalam persekutuan, dalam relasi, bahwa selalu ada kerinduan supaya hubungan itu mengalami pemulihan. Hubungan selalu layak dipulihkan, begitu ya. Karena inti kehidupan adalah belajar bagaimana mengasihi. Artinya kalau kita tetap memiliki kasih, maka sebesar apapun persoalan, ataupun jikalau ada permasalahan di antara sesama anggota persekutuan, atau di dalam anggota keluarga, ataupun di dalam persahabatan, jikalau ada kasih, maka hubungan selalu bisa dipulihkan. Nah, begitu. Kita perlu belajar bagaimana mengasihi. Bagaimana mengasihi orang tua dalam konteks keluarga ya, bagaimana mengasihi saudara atau saudari kita, bagaimana mengasihi saudara sepupu, bagaimana mengasihi opa oma kalau masih punya ya, kakek nenek dan seterusnya. Ini baru ngomong di tengah-tengah keluarga. Bagaimana mengasihi tetangga, bagaimana mengasihi teman sekolah, bagaimana mengasihi orang yang tidak seiman. Nah, semua kan ada tahapannya. Tapi dalam konteks persekutuan sesama orang percaya, ya maka kita perlu untuk saling tadi itu ya, saling menghormati, saling menghargai, saling menopang, saling menasehati, sehingga tidak terjadi keretakan. Allah ingin agar kita menghargai hubungan dan berupaya untuk memeliharanya, dan bukan menolaknya ketika ada keretakan, ketika ada sakit hati atau konflik. Jika Anda menginginkan berkat Allah atas kehidupan Anda dan Anda ingin dikenal sebagai anak Allah, maka dikatakan di sini Anda harus belajar untuk menjadi pembawa damai. Kita belajar menjadi peacemaker, menjadi pembawa damai. Ada ayat yang sangat terkenal di dalam Matius pasal 5, ayat yang ke-9 sebenarnya ini ya. Yang benar adalah Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Ada yang mau baca satu orang silakan. Matius pasal 5 ayat 9. Bukan 19 ya. Silakan.
Matius 5 ayat 9. Mikael. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, jadi Matius 5 ayat 9 menyatakan berbahagialah orang yang membawa damai, yang menjadi peacemaker, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ciri anak Allah adalah membawa damai. Ya, perhatikan bahwa Yesus tidak berkata, berbahagialah orang-orang yang cinta damai. Karena semua orang pasti cinta damai. Yesus juga tidak berkata, berbahagialah orang yang tenang, yang tidak pernah terganggu oleh apapun. Tapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, yaitu orang-orang yang secara aktif berupaya menyelesaikan konflik. Membawa damai tidak banyak, karena membawa damai adalah kerja keras. Nah ini, jadi kita ingat ini peran kita, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian. Peran kita adalah sebagai anak-anak Allah haruslah menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Jangan pembawa masalah. Jangan kita yang bikin rusuh. Jangan kita yang bikin kisruh. Jangan kita yang menjadi provokator. Jangan. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, jangan menjadi provokator. Jangan menjadi troublemaker. Jangan. Tapi dikatakan di sini, jadilah pembawa damai. Peacemaker. Cinta damai itu bagus. Semua orang cinta damai, menginginkan kedamaian. Ya, tidak pernah terganggu, situasinya tetap aman, situasinya tetap tenang, apalagi belajar, jangan diganggu gitu ya. Apalagi lagi bermain game, apalagi lagi asik gitu ya, lihat handphone, jangan diganggu. Ya, pasti kita tidak mau seperti itu. Kalau bisa, tenang, tidak ada gangguan. Semua orang menginginkan cinta damai, semua orang menginginkan ketenangan, tetapi jauh lebih penting adalah kita menjadi pembawa damai. Nah ini, itu harus diingat ya, diangkat. Saya harus berusaha menjadi anak Tuhan yang membawa damai, yang menenangkan situasi, yang menenangkan persoalan, ya, yang berusaha menyelesaikan konflik kalau misalnya ada konflik. Misalnya di antara adik-adik, ya kalau punya dua adik, mereka ribut, maka sebagai kakak, tugasnya untuk apa? Jadi pembawa damai. Kalau punya saudara-saudara yang lain, kayaknya lagi ribut, lagi berantem, nah kita hadir menjadi pembawa damai yang menenangkan. Ya demikian juga di tengah-tengah sekolah atau dimanapun kita berada. Jangan sudah lihat temannya ribut, lalu kita tambah lagi, ayo, ayo, ayo. Ayo, ajar dia. Aduh, itu bukan pembawa damai, itu namanya provokasi ya. Itu kita ikut-ikutan memprovokasi. Ya, jadi ini, kalau kita ingin memulihkan sebuah persekutuan yang retak, maka kita harus ingat, wah, kita ini harus menjadi pembawa damai. Pertanyaannya, bagaimana memulihkan suatu hubungan? Nah ini, bagaimana memulihkan suatu hubungan? Sebagai orang-orang percaya, Allah telah memanggil kita untuk membereskan hubungan kita satu sama lain. Nah, kita mau melihat langkah-langkahnya, bagaimana kita memulihkan persekutuan. Kita mulai baca dulu, mulai ya, Mikael baca nomor 1 ini. Silakan. 1. Berbicara kepada Allah sebelum berbicara kepada orang tersebut. Bicarakanlah masalah tersebut dengan Allah jika Anda mau mendoakan konflik terlebih dahulu, dan bukan menggosipkannya dengan seorang teman. Maka
Anda akan menemukan bahwa Allah mengubah hati Anda atau orang lain yang bermasalah tanpa bantuan Anda. Semua hubungan Anda akan berjalan lebih lancar kalau saja Anda mau lebih banyak berdoa mengenai hubungan-hubungan tersebut. Oke, terima kasih. Jadi ini langkah pertama. Berbicara kepada Allah sebelum berbicara kepada orang tersebut. Ya, berbicara yang dimaksud adalah berdoa. Jadi kita diminta dalam menyelesaikan persoalan, dalam menyelesaikan konflik, kita harus lebih dahulu membawa persoalan itu kepada Tuhan di dalam doa. Ya. Jadi itu dalam segala hal itu berlaku ya, bukan hanya dalam penyelesaian masalah, bukan hanya waktu ada masalah. Sebenarnya di dalam kita belajar, di dalam kita pelayanan, di dalam kita hendak melakukan field trip, perjalanan, semuanya haruslah lebih dahulu didoakan, dibicarakan kepada Allah. Apalagi berkaitan dengan konflik. Bicarakanlah masalah tersebut dengan Allah terlebih dahulu. Ya, bukan dengan menggosipkannya dengan orang lain, dengan teman. Kadang-kadang begitu ya, kalau kita manusia begitu. Dia ada persoalan dengan seseorang. Ya, langsung dia ceritakan kepada temannya yang lain. Tahu nggak? Gitu ya. Tahu nggak kamu? Dia itu kemarin begini. Waduh, begini loh. Ya, tambah lagi kan beritanya. Daripada menggosipkan orang lain, lebih baik kita mendoakannya. Maka kalau kita mendoakan orang tersebut, dikatakan kita harus yakin bahwa Allah mampu mengubah hati Anda atau hati orang lain yang bermasalah tanpa bantuan Anda. Jadi Tuhan mengubah baik hati kita sehingga kita tidak terpancing, bisa juga mengubah hatinya orang lain supaya dia sadar akan kesalahannya. Semua hubungan Anda akan berjalan lebih lancar kalau saja Anda mau lebih banyak berdoa mengenai hubungan tersebut. Nah, dalam prinsip penginjilan juga ini berlaku ya, prinsip. Kalau kita mau memberitakan Injil atau memberitakan firman kepada seseorang, sebelum kita memberitakan Injil kepada dia, kita berdoa dulu tentang orang itu kepada Tuhan. Gitu. Tuhan, saya mau memberitakan firman, memberitakan Injil kepada si A. Sebelum saya menyampaikannya, saya memohon supaya Tuhan sendiri lebih dahulu yang bekerja membuka hatinya. Itu contoh. Sehingga ketika firman disampaikan, Injil disampaikan, hatinya terbuka. Siapa yang bekerja? Ya, namanya pekerjaan rohani itu harus dimulai dengan Tuhan. Tuhan yang sanggup mengubah hati seseorang. Nah, ini pertama ya. Yang kedua, siapa lagi ya? Silakan yang kedua dibacakan oleh, saya lihat di sini ada Andrea. Silakan Andrea. Nomor 2. Selalu mengambil inisiatif. Tidak peduli apakah Anda yang melukai atau yang dilukai, Allah ingin agar Anda mengambil langkah pertama. Jangan menunggu pihak lainnya, hampirilah mereka terlebih dahulu. Memulihkan persekutuan yang retak begitu penting sehingga Yesus memerintahkan bahwa hal tersebut perlu mendapatkan prioritas melebihi ibadah bersama. Yesus berkata, jika kamu teringat akan saudaramu, selesaikan dahulu. Matius 5 ayat 23-24. Oke. Terima kasih Andrea. Jadi di sini di dalam Matius 5 ayat 23-24, kalau kita baca secara keseluruhan akan dikatakan begini. Ini kan disingkat ya. Yang panjangnya begini, ayat 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi dalam hubungan dengan Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memberikan persembahan, di sini dikatakan, ya kita harus juga memulihkan persekutuan kita dengan saudara kita, dengan sesama kita, ya. Dikatakan di sini, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Artinya kita tidak bisa bertindak munafik di hadapan Tuhan.
Kita tidak bisa berpura-pura semuanya lancar, semuanya baik. Maka Tuhan yang mengoreksi hati kita, mengingatkan kita kalau ada masalah dengan orang lain, ya ambil inisiatif. Jangan menunggu. Kitalah yang harus memulai untuk menghampiri orang itu atau mendatangi orang itu, dan kita bisa memohon maaf. Terlepas dari siapa yang salah dikatakan ya. Tidak peduli apakah Anda yang dilukai atau Anda yang dilukai. Tapi prinsip firman Tuhan, kita harus datang menyelesaikan masalah. Kita yang berinisiatif. Jangan tunggu-tunggu orang lain. Lalu kita berkata begini, kan bukan saya yang salah. Kenapa saya harus minta maaf? Kan dia yang salah. Kan adik saya yang salah, abang saya yang salah, mama saya yang salah, papa saya yang salah. Bukan saya yang salah. Kenapa saya harus datang? Nah, ternyata prinsip firman Tuhan tidak seperti itu. Tapi dikatakan selalu mengambil inisiatif. Artinya kita yang mengambil langkah pertama. Kalau orang itu tidak datang-datang, maka kitalah yang datang untuk mengambil inisiatif, memulihkan hubungan. Kita bisa berkata begini, saya sejujurnya, saya tidak suka dengan caramu yang kemarin. Saya marah ini, saya tersinggung. Tapi karena saya ingin supaya hubungan kita baik, maka saya datang kepada kamu. Ya, saya merasa disakiti, tapi saya sudah memaafkan. Saya sudah memaafkan, saya sudah mengampuni. Ya, kita tetap menjalin yang namanya persahabatan. Itu contoh. Nah, itu sikap sebagai anak Allah dikatakan. Tidak menunggu-nunggu. Selalu mengambil inisiatif kalau kita mau hubungan itu dipulihkan. Ya. Oke, yang berikutnya tolong dibaca di apa ini ya? Ocel ya, nomor 3. Oke. Bersimpati terhadap perasaan-perasaan mereka. Gunakan telinga Anda lebih banyak dari mulut Anda sebelum mencoba memecahkan perasaan-perasaan orang terlebih dahulu. Paulus menasihati, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filemon apa Filipi ya. Filipi 2 ayat 4. Memperhatikan adalah dari kata Yunani skopos, yang darinya muncul istilah teleskop, mikroskop. Itu berarti memperhatikan dengan teliti. Pusatkan perhatian pada perasaan-perasaan mereka, bukan pada fakta. Oke, terima kasih. Jadi kita lihat di sini, prinsip yang ketiga, bersimpati terhadap perasaan mereka. Mereka itu siapa? Ya, anggota dari persekutuan atau orang-orang lain yang mungkin merasa tersakiti atau merasa tidak dikasihi, merasa tidak diperhatikan sehingga menjaga jarak, ada keretakan. Nah, kita perlu juga bersimpati terhadap perasaan mereka. Gunakan telinga lebih banyak. Artinya kita dengar dulu informasi-informasi, jangan langsung banyak ngomong. Ya seringkali kan begitu ya. Ketika ada sesuatu kita mau ngomel, belum dengar ceritanya. Nah, ini prinsip juga bagi kita. Mengapa Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut? Supaya kita lebih banyak dengar daripada banyak ngomong. Nah, beda kalau lagi ngajar ya. Kalau lagi ngajar banyak ngomong. Jadi, kenapa Tuhan menciptakan 2 telinga 1 mulut? Artinya kita harus bersimpati, banyak mendengar daripada banyak ngomong. Kita bayangkan, kalau sebaliknya, 2 mulut 1 telinga, ngomong terus, siapa yang mau dengar kan gitu ya. Jadi di sini perlu ada keseimbangan. Sebelum mencoba memecahkan perasaan-perasaan orang terlebih dahulu, kita perlu ada perasaan simpati. Jangan dikatakan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kita perlu memperhatikan kepentingan orang lain dengan teliti. Maka dikatakan di sini harus ada apa? Skopos. Ya, artinya kita perlu teliti seperti
alat-alat yang dipakai di dalam penelitian, misalnya teleskop, mikroskop, supaya bisa melihat dengan detail, melihat dengan teliti apa yang sedang diteliti. Kalau ini berkaitan dengan perasaan-perasaan, nah kita juga bisa memperhatikan dengan sungguh-sungguh, meneliti dengan sungguh-sungguh apa yang sedang terjadi. Ya, jadi lebih kepada menjaga hati gitu ya, perasaan, bukan terutama kepada fakta. Lalu kita berkata, kalau fakta misalnya gini, sudah jelas-jelas kok dia yang salah, ngapain saya datang? Itu faktanya kan begitu. Faktanya dia kok yang salah. Dia yang duluan ngomong, dia yang duluan kasar misalnya. Kalau kita ngomong pada fakta, semua orang akan merasa benar. Oh enggak, bukan saya yang duluan katanya. Dia pun cara lihat saya begitu, sehingga saya marah. Jadi kalau ngomong fakta tidak akan selesai, tapi perlu memahami perasaan. Bahwa sebenarnya perasaan yang terganggu itu tidak enak kan gitu ya. Perasaan terganggu, hati tidak enak. Nah itulah yang mau diselesaikan. Maka kita perlu ya mencermati itu. Kita perlu merasakan bagaimana juga perasaan orang lain. Oke. Kemudian yang keempat, silakan dibaca Artun. Akui peranan Anda dalam konflik. Jika Anda bersungguh-sungguh dalam memulihkan suatu hubungan, Anda sebaiknya mengawali dengan mengakui kesalahan atau dosa-dosa Anda sendiri. Yesus berkata, itulah cara untuk melihat berbagai hal dengan lebih jelas. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Matius 7 ayat 55. Ya, terima kasih. Jadi di sini dikatakan, Yesus berkata, keluarkan dulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Nah, kita perlu di dalam penyelesaian masalah mengakui siapa kita, mengakui bahwa kita juga adalah orang yang lemah, bahwa kita juga bisa salah, bahwa kita juga bisa melakukan dosa, kan begitu ya. Jadi kita perlu mengakui keterbatasan kita. Jadi jangan hanya melihat balok di mata orang lain atau selumbar di mata orang lain. Jadi beda sekali ya, balok itu besar, selumbar itu tipis, tapi kita lebih sering melihat selumbar di mata orang lain. Artinya kesalahan yang kecil pun kita lihat, tapi kita lupa bahwa kita punya masalah yang besar, kesalahan yang besar ada di depan mata seperti balok yang besar. Kita abaikan itu, kita merasa tidak bersalah, kita merasa diri benar, sementara orang lain hanya sedikit kesalahan, kita terus ngomong dia yang salah, dia yang salah. Nah, jadi itu tidak boleh ya. Kalau begitu prinsipnya, maka tidak akan pernah selesai permasalahan. Keretakan tidak akan bisa dipulihkan kalau kita selalu melihat orang lain yang salah dan kita yang benar. Nah, tapi sebaliknya kita perlu mengakui bahwa kita pun adalah orang yang tidak sempurna. Kita bisa salah, kita bisa berdosa. Nah, yang kelima, silakan. Siapa lagi yang belum baca ini ya? Dona sudah baca belum? Dona ya? Iya, Ya. sekaranglah masalahnya, bukan orangnya. Anda tidak mungkin membereskan masalah jika Anda sibuk mencari siapa yang bertanggung jawab. Anda harus memilih salah satu. Alkitab berkata, jawaban yang lembah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Bahkan kalau disederhanakan pernyataan Paulus, ia pernah berkata begini, kalau kalian berbicara, janganlah memakai kata-kata yang kotor. Pakai sajalah kata-kata yang membina dan pertolongan pada orang lain. Kata-kata seperti itu akan mendatangkan kebaikan
kepada orang-orang yang mendengarkannya. Efesus 4 ayat 29. Oke, terima kasih Dona. Jadi kita lihat di sini ada prinsip yang kelima. Kalau ada persoalan, dikatakan seranglah masalahnya, jangan pribadinya. Seringkali kalau dalam perdebatan atau ada persoalan yang langsung kita serang orangnya, lalu kita bilang begini, memang kamu ya, gitu ya, memang kamu dasar apa tidak tahu diri, lalu kita singgung-singgung keluarganya lagi, singgung lagi saudara-saudaranya. Nah itu tidak boleh ya. Kalaupun kita tidak senang kepada seseorang, dikatakan jangan langsung menyerang orangnya. Kita menjatuhkan orangnya, lalu kita ungkit-ungkit masalah pribadinya, kita ngomongin lagi, ikut-ikutin lagi apa orang tuanya misalnya. Orang tuamu itu yang gak jelas ya gitu ya. Kamu ya tidak tahu diri, memangnya kamu siapa gitu. Nggak boleh begitu. Yang diserang masalahnya, artinya kita fokus kepada masalahnya apa. Kalau masalahnya adalah berkaitan dengan masalah kata-kata kotor, misalnya, ya kita harus ngomong, ya perkataan kotor itu bertentangan dengan firman, sebagai contoh kan gitu ya. Jadi kita harus jelas membuat perbedaan antara masalah dan juga ya pribadi orang itu. Jadi jangan orangnya yang langsung kita hujat, ya padahal yang masalahnya sebenarnya berkaitan dengan pekerjaan atau berkaitan dengan kelalaian atau mungkin juga perkataan yang tidak menyenangkan dan seterusnya. Itu yang harus kita ingatkan. Bahkan dikatakan di sini jawaban yang lemah lembut, ya lemah lembut bukan lembah ya, bukan. Yang benar adalah lemah lembut. Jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman, karena ini bukan lembah. Jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, yang bicara manis lebih meyakinkan. Jadi kalau kita berbicara, ya mau supaya hubungan lebih baik, maka dikatakan jangan perkataan kotor atau kasar, tapi perkataan yang mendatangkan apa disebutkan di sini, kebaikan kepada orang-orang yang mendengarnya. Yang terakhir, yang keenam, Hazel bisa baca. Bisa, Om. Oke, ya silakan. Yang keenam, bekerja samalah dengan sebanyak mungkin orang. Paulus berkata, sedapatnya kalau hal itu bergantung padamu, padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Oke, terima kasih. Jadi ini hal yang juga penting bagi kita ya. Sebagaimana tadi saya singgung di awal, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri. Dibutuhkan kerjasama. Bekerja samalah dengan sebanyak mungkin orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah inilah yang dibutuhkan di dalam komunitas persekutuan. Jadi bagaimana kita bisa memulihkan persekutuan yang retak atau yang rusak, memulihkan suatu hubungan. Pertama, berbicara kepada Allah atau berdoa kepada Tuhan sebelum kita berbicara kepada orang tersebut. Kedua, selalu memulai dengan inisiatif, jangan menunggu. Ketiga, kita juga harus bersimpati atau turut merasakan bagaimana perasaan orang lain. Keempat, akui peranan kita dalam konflik, artinya kita bukan orang yang sempurna. Kalau terjadi keretakan hubungan antara saya dengan teman saya, itu pasti saya juga berperan di dalamnya. Tidak bisa hanya menyalahkan orang lain. Kita harus mengakui kita juga salah, ada kelemahan. Lalu kelima, kalau ada persoalan,
Jangan serang orangnya langsung, tapi masalahnya dulu clear. Apa masalahnya? Masalah itulah yang harus diselesaikan. Yang keenam, bekerja samalah dengan sebanyak mungkin orang. Makin banyak kita bergaul dengan orang-orang baik, kita hidup dalam perdamaian dengan banyak orang, bahkan dengan semua orang, maka itu akan menghindarkan diri kita dari keretakan persekutuan. Kita terhindar dari segala kerusakan ataupun perselisihan, pertentangan dan seterusnya ya. Nah, jadi sedapat-dapatnya kita berusaha untuk hidup di dalam perdamaian. Nah, dengan demikian kita juga melindungi gereja kita, melindungi gereja Anda dikatakan di sini. Menjaga kesatuan gereja Anda merupakan tugas Anda juga. Artinya kalau kita juga turut di dalam menciptakan perdamaian, hidup dalam perdamaian, menjadi pembawa damai, nah ini berdampak bagi gereja. Bagaimana gereja bisa bersatu. Ya, kesatuan adalah jiwa dari persekutuan. Kalau tidak ada kesatuan, maka yang ada adalah kehancuran. Kalau hancurkan kesatuan, berarti Anda menarik jantung keluar dari tubuh Kristus. Nah, kesatuan merupakan hakikat inti dari kerinduan Allah agar kita mengalami kehidupan bersama di dalam gerejanya. Tidak ada apapun di bumi ini yang lebih penting bagi Allah selain gerejanya. Ya, gereja itu adalah tubuh Kristus. Ya kan? Kristus adalah kepala. Maka kepala dan tubuh itu tidak bisa dipisahkan. Menjadi satu kesatuan. Dia membayar harga tertinggi untuk gereja. Maksudnya Kristus ya. Dia ingin agar gereja terlindungi, khususnya dari segala kerusakan parah yang disebabkan oleh perpecahan, konflik, dan ketidakharmonisan. Intinya, Tuhan tidak menghendaki perpecahan, tidak menghendaki adanya konflik, tidak menghendaki ketidakharmonisan. Yang Tuhan mau adalah kesatuan dan juga keharmonisan. Maka jika Anda adalah anggota keluarga Allah, ya semua anak-anak, adik-adik adalah anggota keluarga Allah ya, amin itu. Maka menjadi tanggung jawab Anda untuk melindungi kesatuan di tempat Anda bersekutu. Saudara-saudara, kalian juga bertanggung jawab untuk menjaga kesatuan di gereja Kukris Kota Wisata. Anda ditugaskan oleh Yesus Kristus untuk melakukan apapun yang mungkin untuk menjaga kesatuan, melindungi persekutuan, dan mendengungkan keharmonisan dalam keluarga gereja Anda dan di antara semua orang percaya. Jadi kita semua diberikan tanggung jawab untuk terus menjaga persekutuan yang utuh, menjaga kesatuan, melindungi persekutuan, dan terus kita hidup di dalam keharmonisan. Ini penting ya diperhatikan. Harus ada keharmonisan. Bagaimana supaya ada keharmonisan ya? Kita harus bersikap ramah, ada etika, sopan santun, saling tegur, saling menyapa, saling memperhatikan. Ya, jangan sampai kita ketemu di gereja ya diam-diam aja gitu loh. Paling tidak menyapa, apa kabar, salam, selamat pagi Pak, Ibu, dan seterusnya. Itu adalah gaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang peduli satu dengan yang lain, yang mau bersekutu satu dengan yang lainnya. Nah ini pentingnya. Jadi sekali lagi adalah tanggung jawab saya untuk melindungi kesatuan gereja saya. Kita bisa baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi adalah tanggung jawab saya untuk melindungi kesatuan gereja saya. Masing-masing bisa pakai nama sendiri. Jadi adalah tanggung jawab pendeta Andi untuk melindungi kesatuan gereja pendeta Andi. Ya, kalau Artun pakai nama sendiri, Dona pakai nama sendiri, Otel, kita semua harus merasa memiliki gereja ini ya. Karena kita adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan, marilah kita mengejar hal-hal yang berguna untuk keharmonisan dan pertumbuhan persekutuan kita bersama. Roma 14 ayat 19. Nah, jadi adik-adik sekalian, inilah tema yang sangat penting saya bagikan, saya ajarkan pada hari ini ya, bahwa
kita semua adalah satu keluarga Allah. Kita adalah satu persekutuan. Bagaimana kita dapat menjaga persekutuan dengan baik? Ya, kita harus memiliki hubungan yang baik di dalam saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, saling mendoakan satu dengan yang lain. Jikalau ada persoalan-persoalan, ingat itu bisa diselesaikan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Jikalau kita tetap memiliki kasih Kristus. Kalau ada kasih, maka kasih itu menjadi dasar utama dalam menyelesaikan segala hal, ya, termasuk dikatakan hubungan-hubungan yang rusak, bahkan persekutuan yang retak. Jangankan masalah persekutuan atau hubungan, dosa pun diselesaikan oleh Kristus karena kasihnya yang begitu besar di atas kayu salib. Jadi persoalan dosa tidak bisa diselesaikan oleh manusia, tapi Tuhan datang. Yesus Kristus mati disalibkan untuk menyelesaikan masalah dosa saya, dosa kita bersama. Tapi persoalannya adalah apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu hal yang paling mendasar. Kita harus percaya bahwa di dalam Yesus Kristus kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, kita diangkat menjadi anak Allah. Maka salah satu ciri, saya ingatkan lagi, anak Allah berarti cirinya haruslah hidup menjadi pembawa damai. Bahagialah orang yang membawa damai, karena disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, itulah tema hari ini ya. Ya, Tuhan memberkati